Don't forget to subscribe. Notifications on. Like, comment, and share. Riset kelas malam ini bertema kuantitatif research yang kedua dengan pemateri Mas Asnawi dari ALB 2015. Kepada Mas Asnawi, silakan. Jadi langsung saja materi yang saya sampaikan nanti lebih bersifat umum. Saya coba memberikan satu sudut pandang yang baru. Jadi kalau di penelitian itu ada riset yang secara akademis, ada riset secara praktis. Jadi itu agak berbeda, riset yang benar-benar digunakan untuk belajar seperti skripsi, kemudian tesis dan lain sebagainya. Kemudian ada riset yang untuk praktis atau dengan riset itu lebih simpel, tidak perlu membahas teori-teori yang terlalu dalam, kemudian tidak perlu kenapa harus melakukan penelitian ini, harus penguasaan teorinya itu yang terlalu dalam. Dan yang kedua, di sini berhubung situasi sekarang agak berbeda dengan tahun sebelumnya, nah jadi nanti metode ini akan lebih cocok dengan menggunakan metode sekunder. Jadi ketika tidak bisa turun lapangan untuk melakukan penelitian karena COVID, kemudian terkendala jarak dan berbagai hal yang tidak mungkin kita bertatap muka, jadi tidak ada alasan bahwa penelitian yang kita lakukan itu tidak berkualitas. Langsung saja, jadi metode ini adalah analisis location quotient atau LQ, Shifter, typology classing, dan AHP, analytic hierarchy process. Yang pertama untuk LQ. Untuk LQ sendiri ini adalah analisis komparatif, yaitu metode perbandingan mengenai besaran peranan sektor industri daerah terhadap besaran peranan industri secara nasional. Di LQ ini membandingkan peranan industri di negara atau di Indonesia dengan provinsi. Misal di Indonesia dengan provinsi Jawa Timur, misal di Indonesia dengan provinsi Jawa Tengah. Juga bisa membandingkan peranan antara provinsi dengan kabupaten kota. Misal di Jawa Timur dengan Kota Malang, misal di Jawa Timur dengan Lumajang. Itu ada penjenjangan antara nasional dengan provinsi atau provinsi dengan nasional. Tidak bisa nanti ke nasional dengan kabupaten kota, itu tidak bisa, harus ada penjenjangan yang lebih setara atau satu tahap di atasnya. Kemudian LQ ini merupakan salah satu teknik pendekatan yang digunakan dalam model basis dalam bentuk pertumbuhan. Jadi model basis ini ketika saya contohkan tadi pertanian, apakah pertanian ini menjadi basis di suatu daerah, itu kita bisa melihat dari LQ ini. Misal di sektor pariwisata dibantu dengan di Tuban atau dibantu dengan di Kediri, itu akan kita lihat berapa besaran, berapa nilai saingnya dari LQ ini. Ini tadi perhitungannya atau rumus hitung LQ-nya. DIK itu nilai sektor DRP di satu daerah di kabupaten, kemudian VK itu nilai total PDRP di semua sektor di daerah di kabupaten, kemudian ini dicontohkan dengan provinsi tadi, kemudian nilai PDRP sektor I di daerah, kemudian nilai PDRP total sektor di daerah provinsi. Secara perhitungan ketika kita tahu cara menghitungnya ini di Excel pun kita bisa menghitung ini secara gampang. Kita hanya perlu data PDRP di provinsi dan perlu data PDRP di kabupaten, dan itu pasti datanya sama. Yang membedakan adalah satuan datanya. Ketika di provinsi itu biasanya menggunakan miliar, tapi ketika di kabupaten kota itu biasanya menggunakan juta. Ketika LQ sama dengan 1, maka sektor tersebut sudah cukup atau impas, bahasanya impas. Ketika basisnya bagaimana? Ketika basis dia bisa mengekspor barang-barang yang di dalam kabupaten kota tersebut, jadi ekspor impor itu tidak hanya
terjadi di antar negara, tetapi di antar kabupaten kota itu juga dikenal dengan namanya ekspor impor. Itu juga ada dikenal sampai tingkat kabupaten kota. Ketika di Lumajang itu pertanian rendah, misal di pertanian itu rendah, dia paten menunjukkan nilai kurang dari 1. Jadi itu berarti untuk misal beras sektor pertanian itu dia perlu mengimpor atau mencukupi daerahnya dengan mengimpor dari daerah lain yang menjadi sektor basis di sektor pertanian. Misalnya bagus adalah misal di Kabupaten Malang, dia akan mengimpor barang atau mengimpor beras karena basis dari Kabupaten Malang. Kemudian analisis SIPJAR. Untuk SIPJAR ini hanya 2 data, tetapi ada rentang data. Misal data 5 tahun, tapi hanya diambil data di 2010 dan 2015. Intinya adalah SIPJAR ini mencari pertumbuhannya, terlihat pertumbuhannya. Dan SIPJAR ini secara pertumbuhan dia bisa melihat dari 3 dari melihat pertumbuhan ekonomi. Data yang dihitung dari pertumbuhan ekonomi ini adalah basis data adalah PDRB. Yang dilihat dari SIPJAR ini adalah melihat dari pertumbuhan nasional, KPN atau pertumbuhan bangsa wilayah, kemudian pertumbuhan proporsional. Ini penjelasan dari analisis dari SIPJAR ini sebagai sumber-sumber pertumbuhan regional dan untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya. Pertumbuhan nasional biasanya digunakan atau yang kita gunakan adalah pertumbuhan proporsional dengan pertumbuhan bangsa wilayah ini. Pertumbuhan proporsional dapat mengukur perubahan relatif naik turun dari suatu daerah terhadap sektor yang sama di tingkat nasional atau disebut industri. Kemudian pertumbuhan bangsa wilayah pertumbuhan perubahan produksi atau kesempatan kerja suatu daerah yang disebabkan oleh keunggulan komparatif wilayah dengan dukungan dikembangkan prasarana sosial, ekonomi serta kebijakan lokal tersebut di wilayah tersebut. Untuk rumusnya bisa dibaca sendiri. Untuk pertumbuhan nasional untuk DT atau indikator ekonomi wilayah nasional akhir tahun, jumlah total DRP dalam 1 tahun terakhir analisis, dan YO untuk indikator ekonomi nasional atau jumlah nasional dalam 1 tahun awal tahun analisis. Kemudian pertumbuhan proporsional KPP itu indikator wilayah nasional. Kemudian ini nanti bisa di sendiri itu nanti. Kemudian untuk lanjut dari analisis ini, dari 3 poin yang kita bisa dapatkan dari SIPJAR, yaitu pertumbuhan nasional, kemudian keunggulan komparatif, dan pertumbuhan pangsa pasar. Itu kita bisa menjumlahkan atau kita bisa melihat dari 3 hasil analisis itu ke dalam PI atau pergeseran ekonomi dan PB. PE ini melihat menentukan pergeseran bersih atau net, menentukan komponen KPP dan KPPB. Ketika PB pergeseran bersih, penjumlahan dari KPP dan KPPB, pertumbuhan wilayah dan pertumbuhan pangsa pasar, itu ketika nilainya lebih dari 0, itu akan jadi pertumbuhan di sektor akan menjadi progresif atau maju. Tipologi klasen. Tipologi klasen ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Nah, tipologi klasen ini bisa dilakukan ketika kita selesai menganalisis dengan LG dan kita selesai menganalisis dengan SIPJAR. LG ini ada kuadran tipologi klasen. Itu kita melihat sektor unggulan, sektor andalan, sektor potensial, dan sektor terbelakang. Ini ada rumusnya. Ketika masuk sektor unggulan, LG tadi yang menjadi sektor basis,
dan PB lebih dari 0, misal 0, berapa itu dia akan mengalami sektor unggulan. Dia nilainya besar dan dia pertumbuhannya tinggi, itu sektor unggulan. Kemudian ketika kita masuk sektor andalan ini adalah kita LQ kurang dari 1, bahwa LQ ini tidak menjadi sektor basis, tetapi secara pertumbuhan itu baik atau bagus, seperti misal di Banyuwangi tadi, dia secara kontribusi dia tidak menjadi sektor andalan atau sektor basis awalnya, tapi secara pertumbuhan itu bagus, meskipun kecil dia terus meningkat, itu akan masuk sektor andalan. Dan sektor potensial ini ketika LQ lebih dari 1 tapi PB kurang dari 0, misal di Pasuruan tadi secara LQ dia lebih menjadi sektor basis, pertanyaan di Pasuruan itu menjadi sektor basis, tetapi karena pengurangan lahan digunakan untuk sektor industri, nilainya akan selalu turun, itu menjadi sektor potensial untuk dikembangkan, nilainya tinggi tapi selalu turun. Tetapi kemudian sektor terbelakang, ini sektor yang paling rendah ketika LQ, secara LQ dia tidak menjadi sektor basis, dia perlu impor dari luar daerah. Kemudian secara PB pergeseran atau pertumbuhan dia selalu kurang dari 0 atau minus, itu menjadi sektor terbelakang. Ini kalau di kelasan PB kurang dari 0, ini sama seperti tadi sektor basis dengan pertumbuhan cepat. Ketika PB lebih dari 0, LQ lebih dari 1 merupakan sektor basis dengan pertumbuhan cepat. Kemudian LQ kurang dari 1 tetapi PB lebih dari 0, dia menjadi sektor on basis, atau karena LQ kurang dari 1, HP ini merupakan itu yang dikembangkan oleh Thomas L. Satie untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan. Pertama adalah HP ini harus dia sudah tahu sektor apa yang menjadi basis dan unggulan. Kedua, daerah mana yang akan kita salurkan. Kemudian kita tahu dasarnya apa. Misal konsumen memilih barang itu berdasarkan harga, misal berdasarkan keawetan, misal berdasarkan kualitas, misal berdasarkan yang lain. Itu ada menjadi dasar kriteria atau teori. Kita beri nilai misal A itu misal A itu Samsung, misal B itu Xiaomi, misal C itu Oppo, misal D itu Vivo. Kemudian kita beri nilai 1 sampai 9. Ini kriteria, tapi penilaiannya tidak segampang itu. Untuk menilai kriteria itu lebih sulit lagi dari ini, karena ada tanda panah ini. Itu lebih sulit dari yang kita bayangkan untuk menilai HP ini, karena ada metriknya. Ketika 1 itu sama penting, 2 rata-rata, 3 sedikit lebih penting, 4 rata-rata, 5 lebih penting, 6 rata-rata. Jadi metode ini dalam pengambilan keputusan, pemilihan dari metode AP dalam pengambilan keputusan ini lebih cocok untuk mengambil keputusan. Jadi ada misal 5 kriteria yang akan kita sodorkan dan mana yang akan menjadi lebih penting. Ada kriteria produk mana yang paling bagus, itu pengambilan keputusan. Jadi 5 ini mana yang paling baik dari 5 kriteria yang kita berikan. Ini saya beri contoh atau saya contohkan perhitungan yang pernah saya hitung. Ini di Kalteng, Kalimantan itu provinsi di Kalimantan, Kabupaten Lamandau itu kabupaten terbaru, kabupaten baru berdiri 2002 di Kalimantan Tengah. Ini dalam miliar itu ada nilainya. Nah, ini hasil perhitungan shift share. Lihat di tanda hijau, kalau min itu berarti pertumbuhannya tinggi, tetapi sel di sekitar ini pertanian ini kontribusinya tinggi 80, tetapi secara pertumbuhan dia minus 40.
karena di Kalimantan, hampir semua Kalimantan itu produksi kelapa sawit. Ini ketika daerah itu kontribusi tinggi dan kontribusi tinggi tetapi pertumbuhan rendah itu mundur, tapi berdaya saing. Karena kontribusi tinggi tapi pertumbuhan rendah itu sektor yang mundur tapi berdaya saing. Ini algae lebih dari 1 kurang dari 1. Ini bisa dilihat ada nilai 0 dan lebih dari 1. Nah, dari algae sisek ini tipologi klasen. Ini sudah masuk tipologi klasen. Jadi untuk menentukan sektor unggulan itu bisa menggunakan tipologi klasen. Tipologi klasen ini ketika kita sudah selesai dengan algae dan kita sudah selesai dengan sisek, ini pergeseran bersih. PP ini ada penjumlahan dari KPP dan KPPB tadi. Penjumlahan muncul nilai 0, dan LG muncul nilai 1,1, berarti PP lebih dari 0 dan LG lebih dari 1, dan itu berarti masuk sektor unggulan. Ini kontribusi lebih lanjut dari subsektor dari PDRB ini misalnya. Nah, komoditas unggulan. Jadi ketika kita sudah menentukan di komoditas unggulan atau di sektor unggulan, bisa untuk menentukan sektor wisata itu bagus, dia menggunakan teori attraction, amenities, access, accommodation, dan activity 5A. Terima kasih kepada Mas Asnawi yang telah bersedia menjadi pemateri untuk riset kelas malam ini dan berbagi banyak ilmu. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan barokah.